Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Donvi Channel. Kali ini kita akan lanjutkan mengenai pembahasan tentang reforma agraria. Sekarang tagarnya tagar 2. Jadi nanti di tagar 2 ini, di scan yang kedua ini kita akan bahas tentang apa itu aset reform dan apa itu akses reform. Jadi kita batasi dulu di situ. Nanti kita akan jelaskan detail mengenai aset reform dan akses reform sebagai bagian dari pembahasan mengenal reforma agraria. Untuk teman-teman yang belum ngeklik tombol subscribe-nya dan pemirsa juga yang belum ngeklik tombol subscribe-nya juga, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya juga loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan apabila ada update-update baru yang ada di Donvi Channel yang terkait dunia pertanahan, agraria, tata ruang, pemetaan dan lain-lain yang terkait dengan itu. Monggo diklik dulu, subscribe itu gratis. Oh ya, jangan lupa juga untuk klik tombol share dan klik untuk tombol like-nya supaya nanti tetap satu nyantol di Donvi Channel juga, di home-nya juga ada Donvi Channel, dan informasi-informasi yang ada dari Donvi Channel ini yang terkait dengan pertanahan, agraria, tata ruang dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan itu supaya bisa dikenal masyarakat lebih luas lagi dan semakin menyebar lebih luas lagi. Oke, kita mulai pembahasan untuk aset reform dan akses reform di video mengenal reforma agraria jilid 2 ini. Untuk pembahasan aset reform dan akses reform ini kita adakan batasan, yaitu di definisi, tujuan kegiatan dan kegiatan yang terlaksana. Kenapa kita batasi? Supaya kegiatan pembahasannya nanti juga tidak melebar kemana-mana, ngelantur, jadi nanti malah gagal paham dan gagal fokus, kan nggak pengen kan seperti itu. Nah, oke, kita langsung masuk di aset reform. Aset reform sendiri definisinya adalah menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Jadi karena dari definisinya sudah seperti itu, kita sudah tahu tujuannya supaya pemilikan dan penguasaan tanah itu berkeadilan, tidak timpang dan merata. Kita ingat di pembahasan video sebelumnya sedikit pembahasannya bahwa tidak timbang dan merata. Kita jadi ingat untuk pemerataan itu koefisien gini, kalau nggak salah data yang saya baca itu di angka 2. Jadi artinya beberapa kelompok masyarakat sebesar 2% atau 2% dari warga negara Indonesia atau citizennya yang tergabung dalam beberapa kelompok itu menguasai 98% sumber daya tanah. Nah, kebanyakan dari rakyat Indonesia sendiri yang 98% hanya menguasai 2% dari sumber daya tanah. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai sebagian besar tanah di Indonesia dan memiliki, tapi ada juga 98% masyarakat kebanyakan itu hanya menguasai 2% sumber daya tanah. Nah, ini tentunya tidak adil dan timpang. Jadi penguasaan dan pemilikan terhadap sumber daya tanah, akses terhadap reform sumber daya tanah tidak merata. Nah, ini yang akan dibenahi melalui kegiatan reforma agraria di aset reform ini. Jadi nanti diupayakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di reforma agraria ini, penguasaan dan pemilikan tanahnya tidak timpang. Di masyarakat mempunyai akses yang sebesar-besarnya terhadap sumber daya tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan keadilan. Nah, sekarang yang dilakukan apa? Yang pertama, ini ada program kegiatan pendataan dan pendaftaran tanah yang banyak orang mengenal sekarang, PTSL. Itu salah satunya adalah bagaimana membuat masyarakat itu mempunyai akses terhadap sumber daya tanah. Jadi tanah-tanah yang dimiliki masyarakat, dikuasai masyarakat itu kita sertifikatkan, kita daftar, kita data. Jadi nanti akan kelihatan, ya, makin lama masyarakat itu akan kelihatan seberapa besar akses terhadap aset mereka ini atau terhadap sumber daya tanah. Nah, kemudian itu untuk masyarakat-masyarakat yang sudah memiliki tanah, nah tapi mungkin belum terdata dan terdaftar. Nah,
kemudian bagaimana yang belum memiliki tanah? Nah, ini ada juga kegiatan yang namanya redistribusi tanah, itu membagi-bagi tanah kembali, membagi kembali. Nah, tanah yang dibagi itu apa? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, tanah negara bebas, itu nanti melalui proses penegasan tanah objek land reform. Nah, tanah negara bebas itu tanah negara yang dikuasai negara dan belum pernah dilekati hak. Jadi orang Jawa bilang gong ngewang-ngewong rono sing duwe. Nah, itu nanti itu dibagi kepada masyarakat yang belum mempunyai tanah. Artinya masyarakat yang belum mempunyai tanah pastinya adalah masyarakat yang gurem, kayak petani gurem, masyarakat yang miskin, atau berprofesi petani tapi tidak punya tanah. Yang intinya serandi tanah lah. Nah, kemudian selain tanah negara bebas adalah tanah negara bekas hak. Tanah negara bekas hak itu misalnya dari tanah yang dimiliki oleh 2% atau dikuasai 2% tadi kan diberikan hak terbatas, HGU, HGB. Nah, tidak dimohon kembali atau jangka waktunya habis, tidak dimohon kembali, itu bisa kembali ke negara dan bisa diredistribusikan untuk masyarakat yang belum mempunyai tanah. Kemudian dari pelepasan kawasan hutan, nah, ini ada ketentuan, misalnya ada badan hukum mau bikin kebun sawit atau kebun apa. Nah, dari permohonannya misalnya 10.000 hektar itu wajib kan nanti ada pelepasan, misalnya dia di kawasan hutan, kan nggak mungkin kan tanah-tanah yang dilepas, tanah-tanah yang mau dimohon itu murni pure di luar kawasan hutan, mesti ada yang di dalam kawasan hutan. Nah, itu kan dilepas, mohon pelepasan ke kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan ke Kemen LHK. Nah, kemudian di situ ada kewajiban menyisihkan dari yang dimohon itu 20%. Misalnya mohon pelepasan 10.000, yang 2.000 itu nanti bisa digunakan untuk kegiatan redistribusi tanah, bisa dibagi-bagi. Kemudian tanah pelepasan kawasan hutan yang dimohon oleh pemerintah sendiri, atau mungkin bukan dimohon pemerintah, yang di pelepasan kawasan hutan yang diadakan oleh pemerintah sendiri, mungkin bisa dipakai untuk tanah transmigrasi. Itu nanti kan peserta transmigrasi kan dapat tanah untuk pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Nah, itu salah satu bentuk dari bukan salah satu, salah banyak atau macam kegiatan dari aset reform. Kemudian juga yang di dalam kawasan hutan pun bisa di aset reform juga, tapi tidak dimiliki ya, tapi hanya dikuasai. Nah, nanti ada, kalau nggak salah itu ada kegiatan di kehutanan itu, perhutanan sosial dan lain sebagainya. Jadi masyarakat boleh menguasai dan mengelola tanah itu asal untuk kegiatan perkebunan, atau bukan perkebunan sawit, tetap perkebunan yang komoditasnya adalah komoditas tanaman hutan. Nah, kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir kegiatannya adalah konsolidasi tanah. Nah, tentunya ada masyarakat yang punya tanah, yang penguasaan tanahnya itu tidak teratur, jadi tidak punya akses dan lain sebagainya. Tapi ada. Nah, di situ nanti akan ditata ulang, ditata kembali bentuk-bentuk tanahnya supaya mempunyai akses jalan. Semua tanah mempunyai akses jalan dan juga disisihkan untuk kepentingan umum, jalan dan selokan dan lain sebagainya. Nah, nanti sekalian yang belum bersertifikat, kalau di dalamnya ada yang sertifikat ya sudah ditata ulang. Kemudian yang belum bersertifikat juga bisa melalui program konsolidasi ini juga sekalian disertifikatkan. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aset reform. Pokoknya intinya masyarakat itu atau rakyat itu mempunyai kesempatan untuk melegalisasi asetnya. Artinya tanah yang itu bukan nggak legal, tapi tanah yang dilegalisasi itu tanahnya sudah terdaftar dan tercatat di kantor pertanahan masing-masing kabupaten atau kota. Nah, oke, di situ yang terkait dengan aset reform. Pokoknya intinya terkait dengan pendataan dan pendaftaran tanah, sebagian besar intinya di situ. Nah, kemudian yang kedua, akses reform. Nah, akses reform ini pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan.
pada pemanfaatan tanah yang juga disebut juga umumnya disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kita ingat sebuah teori bahwa tanah itu ibarat komoditas, itu komoditas yang masih beku. Itu kalau nggak salah teorinya ekonom dari Peru apa ya, nanti bisa di search di Google, Hernando de Soto. Di situ dia bilang bahwa tanah itu kalau sumber daya yang beku, jadi harus menjadi sumber daya yang liquid atau cair, artinya dia memberikan kepada pemiliknya itu memberikan sumber kemakmuran. Nah, di situ melalui, kalau di definisinya tadi sudah dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga pemberdayaan terhadap sumber daya tanah tersebut. Jadi intinya tanah itu harus bisa kita manfaatkan supaya tanah itu berdaya guna untuk kita sendiri. Ya, tidak harus kita utangkan atau kita bankkan atau kita sekolahkan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan tanah dan menggunakan tanah itu untuk kesejahteraan. Nah, tapi kalau memang kita mau memanfaatkan tapi tidak punya modal, ya akhirnya tanah itu harus menjadi sumber permodalan produktif untuk kita. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di sini atau pemberdayaan sumber dana tersebut antara lain pemberian akses permodalan. Nah, itu sudah umum, kalau masyarakat juga tahunya sertifikat itu disekolahkan. Nah, kemudian juga sistem plasma pertanian tadi yang saya jelaskan, 20% tadi yang pelepasan kawasan hutan tadi dibagikan ke masyarakat, nanti diplasmakan. Jadi artinya diplasmakan begini, misalnya ada kebun inti, misalnya tadi ada permohonan terhadap pengusaha memohon kebun sawit 10.000 hektar, yang 2.000 disisihkan untuk masyarakat. Nah, kemudian tanah itu nanti diplasmakan, jadi ada kerjasama lagi antara setelah didistribusi tanah itu disertifikatkan dan diserahkan kepada masyarakat. Nah, nanti ada tanah itu diikatkan dalam sebuah perjanjian bahwa bidang tanah itu diserahkan penggunaannya atau diserahkan pemanfaatannya kepada perkebunan atau pemohon perkebunan tadi. Nah, nanti perusahaan atau calon pemegang HGU tadi, atau pemegang HGU-nya atau HGB-nya atau apalah yang tadi memohon kebun tadi, dia bisa memanfaatkan tanah tersebut dan nanti hasilnya bagi hasil dengan pemilik tanah. Nah, atau mungkin masyarakat mungkin bisa dibantu untuk akses permodalan bibit dan lain sebagainya, menanam yang sama dengan komoditas di kebun inti. Saya kalau sawit ya sawit, atau nanas ya nanas, atau tebu ya tebu. Nah, nanti perusahaan kebun inti tadi memberikan bantuan permodalan, bimbingan. Nah, nanti permodalan dan bimbingan tadi jaminannya sertifikat tadi. Nah, nanti setelah panen dibeli dikurangi biaya-biaya, nanti ada hasil bersihnya untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian juga di samping itu ada akses sarpras pertanian. Nah, itu mungkin dari Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian punya program untuk sertifikasi tanah petani. Nah, nanti tanah-tanah yang dimasukkan program tersebut diberikan akses untuk sarpras, misalnya bantuan pupuk, bantuan bibit dan bimbingan terhadap pertanian, sehingga petani tersebut memanfaatkan tanah, ada bimbingan dan bisa berdaya guna dan hasilnya bisa bermanfaat untuk petani tersebut. Kemudian juga bisa pelatihan keterampilan untuk usaha kecil, mikro, nelayan dan wira swasta. Jadi intinya masyarakat itu kalau sudah punya tanahnya bisa digunakan dan dimanfaatkan yang berdaya guna. Kami pun juga misalnya kita punya tanah belum bersertifikat atau sudah bersertifikat, kita bisa melakukan akses reform terhadap diri kita sendiri. Misalnya saya punya tanah, terus saya
jaminkan, untuk saya hipotekan atau saya hak tanggungankan, saya punya modalnya untuk produktif. Misalnya saya buat perkebunan hidroponik, atau mungkin saya bikin rumah makan. Nah, nanti hasil yang saya dapat dari usaha saya tersebut sebagian untuk nyicil bank, nanti ya artinya untuk permodalan. Nah, nanti saya juga bisa mendaftarkan diri saya melalui tanah saya tersebut, misalnya ke dinas UKM, saya minta bantuan untuk UKM. Dan ini tanah saya sudah bersertifikat ini bla bla. Nah, intinya penggunaan dan pemanfaatan tanah saya itu berdaya guna untuk saya sendiri, untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi kalau kita hanya punya tanah tapi tidak punya akses ke permodalan, ya sama saja. Nah, duluan mana, aset respon maupun aset? Bisa aksesnya duluan, bisa asetnya duluan. Jadi kalau kita punya kegiatan dulu sudah berjalan, mungkin kita butuh peningkatan usaha, nah kita punya tanah baru kita sertifikatkan atau kita daftarkan tanahnya, kemudian supaya kalau didaftarkan tanahnya kan nilai tanahnya jadi naik, jadi nanti nilai jaminannya juga bisa naik, itu bisa. Atau kita sudah punya tanah tapi kita nggak tahu mau diapain, nah kita sertifikatkan, nah kemudian kita nanti ya bergabung dalam sebuah kelompok atau komunitas yang sama dan atau sevisi dengan kita, misalnya kita kelompok tani atau apa itu, nanti kita bisa melakukan akses reform untuk peningkatan kapabilitas saya sebagai petani dan pengguna ataupun pemanfaatan tanah itu, supaya untuk intinya ya untuk kesejahteraan, ujung-ujungnya ya memang untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi itu terkait dengan akses reform dan aset reform. Jadi dua hal ini harus saling terkait. Punya akses, intinya ya saya ulang, punya akses nggak punya aset, usahanya nggak maju, kesejahteraannya segitu-segitu aja. Punya tanah luas tapi tidak bisa dimanfaatkan, ya tanahnya jadi tanah itu aja, beku. Kalau kan beku. Barang kalau beku itu kan tidak bisa dipakai. Kalau es itu hanya jadi es, ya hanya bisanya untuk pendingin aja. Tapi kalau es itu sudah bisa jadi cair, jadi air, kan bisa untuk masak, bisa untuk minum, bisa untuk nyiram tanaman dan sebagainya. Jadi daya gunanya bisa lebih banyak, manfaatnya bisa kita petik lebih banyak, kita manfaatkan lebih banyak, seperti halnya tanah. Oke, itu dulu pembahasan mengenai akses reform dan aset reform. Kalau ada masukan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti masukan-masukan itu akan saya jadikan bahan untuk pembahasan berikutnya. Jadi kalau memang ini dirasa masih kurang, silahkan tulis di komentar, nanti akan saya teruskan. Kalau nggak ada, nanti saya akan bikin pembahasan lain terkait reforma agraria ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.